Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rini Prengsa dengan NIM akhir 111. Di sini saya menjelaskan tentang analisis dari video saya. Di sini analis skor saya 65,9%. Analisis menunjukkan pola pendaratan kaki menggunakan bagian tengah kaki mid first strike, tetapi langkah kaki terlalu jauh ke depan overstrike mederat sebesar 7,25% derajat. Dampak beban lebih banyak diterima betis dan pergelangan kaki Achilles tendon bekerja lebih keras untuk merendam benturan. Efisiensi dorongan ke depan sedikit berkurang. Kesimpulan, teknik lari sudah cukup baik, tetapi langkah terlalu panjang dapat meningkatkan kelelahan otot betis dan resiko cedera ankle atau Achilles. Lutut depan. Sudut lutut depan 155 derajat berada dalam rentang ideal. Artinya, posisi kaki depan saat mendarat sudah efisien membantu penghematan energi saat berlari. Resiko cedera lebih rendah. Lutut belakang. Sudut lutut belakang 93,45%. 45 derajat terlalu terbuka. Dampak dorongan langkah kurang maksimal, rentangan gerak kaki belakang terbatas. Lutut dan ankle menerima beban lebih besar, lebih cepat lelah. Posisi kepala dan punggung. Posisi kepala terlalu mendongak 3 derajat. Dampak ketegangan leher dan punggung, cepat lelah, pernafasan kurang efisiensi. Saran, pandangan diarahkan lurus ke depan atau horis agar kepala tetap netral. Posisi punggung. Kemiringan punggung 9 derajat termasuk ideal. Artinya, postur tubuh stabil, keseimbangan langkah lebih baik, kur tubuh bekerja dengan benar. Tetap menjaga otot inti kur aktif saat berlari. Posisi lengan, sudut siku 79 derajat sudah ideal. Manfaat membantu keseimbangan tubuh, menstabilkan gerak saat berlari. Freeze time 0,6 detik. Waktu tubuh melayang cukup baik dan menunjukkan kemampuan populasi yang bagus. Ada juga cross time 0,2 detik. Kontak kaki dengan tanah cukup singkat, menandakan efisiensi langkah. Jenis 164 langkah atau menit. Frekuensi langkah cukup baik meskipun pelari elit biasanya berada sekitar 170 sampai 180 SPM. Duty faktor 0,2% menunjukkan proporsi waktu kaki menyentuh tanah cukup rendah, cocok untuk gaya lari cepat dan ringan. Straight length 2,6 meter, panjang satu siklus langkah tergolong cukup panjang. Straight length 1,3 meter, jarak antar langkah kanan kiri cukup efisiensi. Kesimpulan, panjang langkah sudah baik,
tetapi overseas perlu sedikit dikurangi agar lebih hemat energi. Gaya lari dikategorikan sebagai gazelle. Gaya lari dikategorikan gazelle, ciri-ciri waktu melayang panjang, kontak tanah singkat, mengandalkan elastis tendon dan otot, kelebihan cepat dan responsif, efisiensi untuk pace tinggi, kekurangan beban akseleratis lebih besar, memerlukan kekuatan kaki dan stabil yang baik. Baik, terima kasih. Ini untuk penjelasan yang bagian samping video. Selanjutnya video analisis dari bagian belakang. Dari analisis video tersebut ini, analisis skor saya 44,1%. Artinya masih terdapat beberapa ketidakseimbangan biomekanik yang perlu diperbaiki, terutama pada panggul, lutut, dan kaki. Mid pelvic drop kiri. Pinggul kiri sedikit turun saat berlari. Dampak nyeri yang pertama, dampak pinggul nyeri dan punggung bawah. Resiko nyeri lutut dan Achilles, penyebab kemungkinan kelemahan otot glute, hamstring, dan core. Axis pelvis drop kanan. Pinggul kanan turun berlebihan. Dampak yang pertama, beban tubuh tidak seimbang, resiko cedera meningkat lebih besar dibanding sisi kiri. Saran fokus pada stabil panggul, lebih mengurangi benturan kaki saat mendarat. Mil education, lutut kiri lebih sedikit masuk ke dalam. Dampak resiko transverse, beban lutut meningkat. Saran memperkuat quadriceps, glute, dan exudator. Excessive education, lutut kanan masuk terlalu dalam. Dampak resiko cedera lutut lebih tinggi. Ketegangan otot pinggul dan glute meningkat. Sisi kanan menunjukkan masalah stabilitas yang lebih besar dibanding kiri. Pronation, kaki kiri terlalu masuk ke dalam saat fase dorongan. Resiko stiff strain, plantar fasciitis, Achilles tendinitis. Latihan propesi dan penguatan kaki. Neutral, artinya distribusi beban dan dorongan kaki kanan cukup optimal. Jadi kesimpulan umum, kelebihan postur punggung baik, posisi lengan efisien, front stance angle ideal, dan lari cukup elastis gazelle. Yang perlu diperbaiki, overseat moderate, stabil